Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai laporan keuangan universal, di mana laporan keuangan universal ini intinya adalah memuat asal-usul jumlah nominal suatu uang, kategori keuangan, dan bisa memudahkan cross-check histori transaksi. Jadi jika sebuah laporan bisa memuat asal-usul jumlah uang secara rinci, memuat kategori keuangan yang jelas, laporan itu memudahkan cross-check histori transaksi keuangan, maka itu layak disebut laporan keuangan. Laporan keuangan seperti ini bisa diterapkan di berbagai jenis bidang usaha, bisnis, maupun laporan keuangan apapun juga. Yang terpenting dalam laporan keuangan bukan jumlah uangnya, tapi asal-usul jumlah uang tersebut secara detail dan terperinci, berisi mulai dari tanggal berapa dia masuk keluar, waktunya kapan, keterangannya apa, sumbernya dari mana, masuk debit atau kredit. Jadi lebih terperinci sehingga memudahkan cross-checking secara valid tanpa menimbulkan ambiguitas. Jadi pokok-pokok inti dari laporan keuangan yang harus dipahami secara universal ada 3 di sini. Asal usul jumlah uangnya harus jelas, kategori keuangannya detail, memudahkan cross check. Jadi di cross check itu mudah. Kapan masuk, kapan keluar, jenisnya apa, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian berikutnya di sini. Nanti ada penjelasannya. Jadi tabel laporan keuangan secara universal itu berisi minimal memuat variabel berikut ini. Nomor itu isi nomor itemnya, jenis akun, nama akun, tanggal, waktu, keterangan, sumber dananya, termasuk debit atau kredit. Jenis akun pada laporan keuangan pada dasarnya ada 2, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Nama akun bisa diisi bebas sesuai kebutuhan Anda. Kemudian tanggal dan waktu sudah pasti, tanggal dan waktu kapan dia transaksi. Kemudian keterangan bisa diisi keterangan tambahan yang memudahkan akun ini dipahami lebih konkret. Kemudian diisi sumber dananya dari mana. Untuk debit dan kredit itu diisi nominal. Jika debit itu nominal pengeluaran, kredit itu nominal pemasukan. Jadi semua yang berhubungan dengan pengeluaran itu debit, yang berhubungan dengan pemasukan itu namanya kredit. Laporan keuangan yang bagus tentu laporan keuangan yang virus dan accountable. Oke, di bagian berikutnya ini kita coba penerapannya, bagaimana menerapkan laporan keuangan. Contoh penerapan di sini ada 1, 2, 3, 4, ini adalah contoh soal cerita matematisnya. Kemudian di bawah ini adalah penerapan tabelnya. Sehingga dengan tabel ini nanti kelihatan dengan jelas spesifikasi dari transaksi sebuah keuangan. Contoh di sini ada beberapa soal cerita secara matematis mengenai keuangan. Tentu soal ini bisa dinamis ya sesuai kebutuhan Anda sehari-hari. Di sini ada contoh soal cerita matematis, misalkan pada hari Selasa tanggal 20 dan lain sebagainya terjadi penjualan barang A dengan harga jual sekian, yang harga belinya sekian, nama penjualnya Fulan. Cara menerapkannya pada tabel adalah sebagai berikut. Menjual barang itu pasti pemasukan, ada pemasukan karena menjual barang. Nama akunnya penjualan barang, tanggalnya bisa diisi sesuai dengan proses matematis di atas di sini, waktunya juga, kemudian keterangannya bisa diisi lebih lengkap. Misal keterangannya di sini adalah penjualan barang A di koperasi oleh Fulan. Sumber dananya stok barang di koperasi. Ini tadi sudah ada. Karena dia pemasukan menerima uang dari penjualan, maka masuk di sisi kredit. Karena dia pemasukan menerima penjualan barang.
Kemudian di situ juga ada pembelian. Yang namanya membeli barang berarti kita mengeluarkan uang untuk membeli barang. Karena itu pengeluaran, masuk ke jenis akun pengeluaran, nama akun pembelian barang, harga beli barang A adalah keterangannya di sini. Harga beli barang A, sumber dananya dari kas misalnya, karena dia pengeluaran atau membeli barang berarti masuk di sisi debit. Di sini sudah bisa dipahami secara logis, penjualan 50, harga beli 45 berarti saldonya 5.000. Di sini kelihatan jelas sekali contohnya. Meskipun di sini soal matematis contohnya di sini 55, ini kebetulan di sini saya tulis 50 biar angkanya mudah sekali dipahami ya. Yang penting di sini dipahami adalah konsepnya. Jadi tabel ini menerjemahkan soal matematis secara terperinci dengan data yang lebih jelas dan mudah dipahami siapapun, tanpa memakai konsep akuntansi yang rumit sekalipun. Ini siapapun mudah sekali memahami jika laporan keuangan disusun seperti ini. Kemudian untuk soal cerita matematis yang lain bisa Anda simak di video ini beserta penerapannya. Sehingga dengan tabel laporan keuangan seperti ini akan jelas sekali terlihat dan dipahami di sini adalah total dari pengeluaran dan total pemasukannya. Nanti ketemu saldo. Saldo ini nanti bisa disimpulkan berdasarkan variabel. Jika debit lebih besar dari kredit maka minus atau rugi karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, dan sebaliknya jika kredit lebih besar dari debit maka itu surplus atau profit. Dari presentasi ini saya rasa ini mudah sekali dipahami, bisa diterapkan di berbagai segmen usaha, bisnis maupun untuk laporan keuangan apapun, untuk mengelola manajemen apapun. Tentunya dengan cara yang lebih simpel, mudah dipahami, tanpa harus memikirkan akuntansi yang rumit, karena jika dengan menggunakan akuntansi yang standar saja pasti sudah harus ada jurnal umum, buku besar, jurnal balik, sampai laporan neraca rugi laba. Tapi paling tidak minimal dengan laporan seperti ini sudah cukup jelas dan standar, siapapun nanti mudah memahami dan mudah menerapkan dari soal cerita matematis suatu transaksi ke dalam tabel laporan keuangan universal yang sudah saya contohkan ini. Dengan konsep seperti ini, laporan keuangan lebih mudah dipahami, baik mau dibuat secara konvensional maupun menggunakan sistem. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe untuk update berikutnya. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.